Di video ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya. Beliau menanyakan seperti ini. Saya pilih sahamnya Inco dan UNTR. Ternyata investing itu tidak seindah bicaranya. Sudah hijau 13 juta, sekarang boncos 15 juta gara-gara Inco turun. Oke, ini jawaban saya. Sebenarnya memang investing maupun trading itu juga tidak seindah bicaranya gitu. Kalau kita tidak tahu cara mainnya, kalau mindset kita masih salah. Saya ambilkan contoh seperti ini ya, sekaligus ini sharing pengalaman saya di mana saham saya akhirnya naik satu bagger tapi harus turun dulu. Yang pertama mengenai saham MTDL. Sebelum stock split saya sebenarnya sudah punya MTDL ya, sudah menemukan MTDL ini di tahun 2018 lalu ya, sekitar awal tahun, sekitar bulan Januari. Waktu itu harganya masih di 600-an ya sebelum stock split. Saya beli waktu itu karena lihat kinerja kuartal 3 2017 bagus dan saya beli. Kemudian sekitar pertengahan tahun 2018 harganya naik ke 900. Jadi kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan MTDL saya membukukan floating profit sekitar 50%. Dan laporan keuangan keluar masih bagus. Saya lihat di harga 900 pun masih murah atau masih kategori harga wajar, saya masih hold. Apa yang terjadi di bulan September? Ternyata di bulan September MTDL turun. Dari 900 balik lagi ke 600, balik lagi ke harga beli saya gitu. Apa yang terjadi? Ya saya tetap hold gitu. Kenapa? Karena saya melihat kinerja perusahaan masih baik-baik saja, masih bagus. Saya masih hold. Baru di tahun 2019-nya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, MTDL naik dengan sendirinya. Ya naik dari sekitar harga 700-an naik ke 1000, naik lagi ke 1200, naik ke 1800 sampai ke 2000 waktu itu. Dan saya akhirnya dapat bagger di MTDL tahun 2019 yang lalu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di tahun kemarin ya, tahun 2021 saya juga mendapatkan bagger dari Harum Energi ya. Saya waktu itu beli di harga 5.000-an. Saya beli, saya melihat kinerjanya bagus, kenaikannya signifikan ya, kenaikan kinerja signifikan, saya beli di harga 5.000-an. Kemudian harganya sempat naik ya ke 5.500, saya lanjutkan beli, saya melakukan averaging up, akhirnya dapat average di harga 5.200-an. Sempat naik lagi ke level 6.000. Level 6.000 laporan keuangan terbaru keluar dan ternyata kinerjanya tetap bagus. Ya pendapatannya naik, laba brutonya naik. Waktu itu ada penyesuaian pencatatan laporan keuangan saja waktu itu ya. Dan ternyata setelah kinerja atau setelah laporan keuangan Harum Energi keluar dan menunjukkan hasil yang bagus, bukannya harga sahamnya makin naik tapi justru turun. Bahkan kena ARB 3 kali saya waktu itu ya di Harum Energi. Jadi dari 6.000 tiba-tiba turun sampai ke 4.600-an. Jadi yang tadinya saya membukukan floating profit di Harum Energi sekitar 20%, tiba-tiba menjadi minus. Apa yang saya lakukan? Ya saya tetap nge-hold gitu. Kenapa? Karena kinerjanya baik-baik saja, kinerjanya bagus. Baru di bulan Septembernya tiba-tiba Harum Energi mencatatkan 3 kali arah waktu itu ya. Dari harga 4.600-an tiba-tiba sampai ke harga 10.000. Dan saya dapat satu bagger di Harum Energi dalam 5 bulan. Ini salah satu bagger tercepat saya. Nah, maksud saya seperti ini teman-teman sekalian ya. Balik lagi nih ke mindset kita. Apakah kita sedang trading atau kita investing? Kalau memang kita trading, maka pergerakan harga saham dalam jangka pendek itu menjadi fokus utama. Ya, jadi analisa fundamental, valuasi sudah mahal atau masih murah itu menjadi tidak penting ketika kita melakukan trading. Karena bagi seorang trader, beli di harga mahal pun nggak masalah. Kenapa? Karena harapannya besok dia bisa jual di harga yang lebih mahal lagi. Itulah trader. Ya berbeda ketika kita bicara mengenai investing. Kalau kita bicara mengenai investing, pergerakan harga saham dalam jangka pendek menjadi tidak penting. Fokus utamanya adalah di kinerja. Selama kinerja bagus, selama kinerja naik, nggak peduli ya candlesticknya turun ke bawah, nggak peduli bandar mau ngebanting, di hold saja gitu. Kalau kita bicara mengenai investing, karena nanti pada saatnya harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya. Itu pengalaman saya dari dulu sampai sekarang. Nah, maka ketika kita bicara mengenai investing, salah satu faktor yang terpenting supaya metode investing itu berhasil adalah memiliki time horizon yang panjang. Ya, time horizon yang panjang, yaitu di atas 1 tahun.
Karena kita tidak bisa mengetahui nih apakah harga saham besok naik atau turun, itu kita tidak bisa gitu ya. Jadi jawaban saya sebenarnya sudah jelas ya. Balik lagi ke mindset kita, apa kita sedang trading atau investing. Trading ya maka lupakan analisa fundamental, lupakan valuasi. Tapi ketika kita bicara mengenai investing, lupakan bandar mau ngebanting, lupakan candle turun. Ya, selama kinerja itu membukukan bagus, naik, ya sudah di hold saja. Oke, teman-teman sekalian, itu jawaban saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Oh iya, jangan lupa ya subscribe channel ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Join di channel Telegram kami karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan, dan silahkan teman-teman download ebook kami secara gratis. Kami menulis ebook berisi 5 saham yang berisi saham-saham yang masih undervalue dan cocok untuk investing ya. Semua linknya ada dalam deskripsi di video di bawah ini. Oke? Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.